Kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan pada sesi sebelumnya, yaitu apa arti kode-kode huruf yang ada pada chipset ini. Ya, itu sebenarnya begini. Nah, sekarang menjadi patokan ini ya. Kalau itu kodenya H, berarti chipset tersebut digunakan untuk komputer-komputer kelas bawah ya. Jadi dia disebut kelas entry level atau low end. Low end itu kelas bawah. Atau untuk komputer rumahan. Atau untuk konsumen umum yang tidak perlu performa tinggi, tidak perlu kinerja tinggi. Yang untuk biasa-biasa saja. Otomatis ini harganya murah. Memang dia digunakan untuk yang memiliki anggaran terbatas. Ya, jadi di sini patut dicatat ya. Misalnya saya ambilkan contoh Core i7. Core i7 itu macam-macam loh. Contohnya ada yang standar power ya. Kemudian ada atau standar voltage ya. Kata lainnya itu. Ada yang medium power atau medium voltage. Kalau standar power itu dia butuh daya listrik yang tinggi. Kalau yang medium power atau medium voltage itu agak rendah kebutuhan daya listriknya. Sedangkan nanti ada yang low power, ya atau low voltage, itu lebih rendah lagi. Kemudian ada yang ultra low voltage, lebih rendah lagi. Nah, ini bisa ditandai. Kalau standar power kan dia kebutuhan dayanya tinggi, otomatis kinerjanya tinggi. Ya, jadi itu ditandai oleh daya yang dibutuhkan. Kalau ada ultra low voltage atau ultra low power, berarti itu powernya rendah. Nah, itu pasti prosesornya juga kinerjanya rendah sama. Jadi hati-hati untuk memilih prosesor. Nanti itu kita bahas di bahasan tentang prosesor. Nah, kalau ini chipsetnya H, pasti nanti yang dipasang itu adalah prosesor-prosesor yang bawah juga. Makanya harganya murah. Oh iya bener ya. Selain itu, di sini dukungan input-outputnya atau portnya minim sekali. Misalnya nanti untuk port USB-nya sedikit, SATA-nya sedikit ya, dan lain-lainnya. Dukungan untuk ini sangat terbatas. Dan seringkali di sini misalnya slot, ini contoh slot PCI-nya satu. Iya satu, ada yang satu lagi di sini kadang hanya satu biji kayak begini. Dan ini pun slot DIMM-nya untuk memori cuma 2. Oh iya benar-benar. Makanya dia pakai ini mini ITX ya. Mini ITX. Kecil. Makanya harganya murah. Jadi sekali lagi di sini semakin kecil dia semakin canggih tidak juga. Melihat apa kebutuhan yang kayak gini gitu. Makanya ini yang paling banyak dijual di pasaran. Otomatis ini nanti karena motherboardnya harganya murah, prosesornya dipasang yang murah, dan ini kemampuannya juga terbatas ya. Ini sebab terbatas sih. Ini memang ditujukan untuk kelas rumahan konsumen umum yang tidak perlu apa namanya performa tinggi, kinerja tinggi. Nah, kemudian yang berlabel B atau Q ini kan ada H77 dan sebagainya ya. Yang berlabel B atau Q ini kelas tengahan ya, kelas bisnis. Ya, mid ring yaitu kelas tengahan. Di mana di sini dia jumlah portnya atau dukungan I/O-nya lebih banyak. Ini nanti cocok ya dipasang untuk yang kelas tengahan ini, untuk yang medium power kayak begitu. Ya. Jadi kalau kayak begini nih hati-hati ya. Kalau yang kayak gini nanti dikasih prosesor yang untuk gaming, waduh, motherboardnya nanti yang jebol gitu. Oh betul. Ya bisanya bisa gitu, tapi nanti kan akhirnya dipaksa itu, ya. Iya, bukan kinerjanya kayak suplai dayanya dan sebagainya itu. Nah, di sini nanti ini portnya akan lebih banyak ya. Kalau yang mid-range ini dukungan I/O-nya juga banyak, misalnya USB-nya lebih banyak, SATA-nya lebih banyak. Ya mungkin bisa jadi slot grafisnya ini PCIe-nya mungkin akan lebih banyak kayak begitu. Biasanya dia motherboardnya agak besaran tuh. Misalnya micro ATX begitu. Oh Ya. Nah, kemudian ada yang simbolnya Z atau X. Nah, ini untuk kelas high end.
untuk kelas atas ini, untuk kinerja yang tinggi, orang-orang yang butuh kinerja tinggi atau performa tinggi, misalnya dia digunakan untuk gaming, ya, workstation, gitu. Jadi kalau Anda punya motherboard yang berchipset Z atau X, sayang ya kalau diisi Core i3 gitu, sayang ya. Jadi kasih dong Core i9, Core i7 yang standar power ya, yang kayak begitulah. Pilih yang kelas tinggi. Dan ini untuk yang Z atau X, ini dilengkapi dengan overclocking prosesor maksudnya. Makanya nanti prosesor itu ya, ada yang kelas ekstrim ya, di mana apanya itu, kok lupa lagi saya itu ya, yang ada di Yan itu loh, multiplayernya nggak dikunci. Jadi bisa diubah. Nah nantilah apa itu multiplier ya. Nah itu golongan prosesor unlock multiplier. Multiplier yang tidak terkunci. Sehingga multipliernya bisa kita naikkan, kita turunkan. Ya. Kalau yang lock multiplier nggak begitu. Jadi itu biasanya untuk yang kelas-kelas kinerja tinggi, untuk gaming itu. Kayak begitu biasanya. Ya. Nah ini digunakan untuk itu. Untuk orang yang suka overclocking atau penggemar komputer, untuk gamer kayak gitu ya. Jadi orang-orang yang menyukai atau performa tinggi itu yang bisa jadi ya. Ya betul kayak gitu. Nah itu nanti juga biasanya ditandai oleh ini ya, slot PCIe yang banyak juga. Karena biasanya untuk kebutuhan-kebutuhan performa tinggi itu kan, kayak tadi kayak untuk multimedia yang berat-berat ya. Untuk itu otomatis nanti motherboardnya biasanya dipakai itu yang HDX kayak begitu, lebih besar. Jadi ini malah kayak yang kelas ini, kelas untuk Core i, motherboard lebih besar, pasti lebih mahal dong. Ya pasti untuk kelas-kelas tinggi itu. Kalau saya disuruh milih, saya nggak mau yang kecil-kecil, yang gede-gede aja, harganya mahal ya. Dan pasti apa kinerjanya tinggi dan kuat lah dia. Nah kemudian ada di sini kode W. Ini memang didesain chipset untuk workstation ya. Workstation ini untuk pekerjaan-pekerjaan tinggi ya. Seperti yang tadi untuk desain grafis ya, 3 dimensi. Orang-orang arsitektur itu suka yang gitu ya, yang bikin-bikin entahlah. Desain rumah? Iya, desain rumah, desain mobil, apa aja, arsitek itu ya. Itu butuh performa tinggi. Chipset yang dipakai biasanya adalah chipset yang berlabel W ini. Nah, kemudian ada yang C lah. Kalau C ini adalah chipset untuk server ya. Ya untuk Xeon dan sebagainya itu. Itu kodenya C ya. Nah, untuk itu biasanya kode ini letaknya di akhir angka. Kayak di sini mana ya, ada ya. Ada kok ini. Nah ini C47E. Nah itu embedded, tertanam, yang bisa ditanamkan dalam suatu sistem. Ya, nanti kita akan bahas di saat kita membahas prosesor. Nah, ini makna-maknanya. Ini khusus untuk Intel ya. Untuk Intel. Nah, kalau untuk AMD, kode chipsetnya beda ya. Beda, itu seingat saya ya. Coba dicek ya. Mereka ya, saya lupa-lupa ingat juga gitu. Kalau nggak salah ada kode A, kode B, dan kode X ya. A itu yang entry level. Yang konsumen dasar. Yang murahan itu. Yang budget terbatas, biaya terbatas. Kemudian B itu yang mid-range, yang tengan. Ya, yang B. Yang X itu adalah yang untuk high-end. Untuk AMD. Ya, itu yang untuk AMD itu ada A, B, X gitu ya. Yang saya ingat itu ya. Kalau Intel, ini dia. Jadi kayak kereta ya, ada kelas-kelasnya ya. Oh ya. Ekonomi, bisnis. Kalau saya suka yang ini dong. Iya. Tapi kalau kantong saya suka yang hayang. Oh ya. Nah makanya ini yang paling banyak dijual di pasaran kan. Iya benar. Karena konsumen itu sukanya murah-murahan. Akhirnya dapat yang murah juga ya. Dan performa yang paling rendah ya, terbatas. Walaupun Core i7 yang terbatas gitu. Ya. Yang murah, yang bagus ada yang. Wah. Kalau orang bilang katanya gini. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ya rego nggawa rupa gitu ya. Iya bener. Ya. Artinya harga membawa
kualitas. Kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada yang. Ya, semoga ini bermanfaat ya untuk semua. Jadi sekarang sudah tahulah ya kalau membeli apa-apa itu perhitungkan ini semua. Jangan sampai kita bilang saya ingin performa tinggi gini-gini tapi chipset yang dipakai ya. Ini nanti bisa ya mudah rusak ya. Nanti ya kalau dipacu oleh prosesornya yang tinggi yang butuh daya tinggi ya. Oke lah. Kita lanjut pada sesi berikutnya.